Marta bilang gini, Yesus main ke rumah saya ya, kami mau sambut engkau. Lalu Yesus masuk ke rumah orang itu, ke rumah Marta, dan di situ Marta mulai sibuk siapin pempek, nasi padang, semua. Oke. Di tengah kesibukannya dia itu, Marta punya adik yang namanya Maria. Ya, Maria cuman dibilang Maria ini duduk dekat kaki Tuhan. Ya, sekarang ada tembakan ini ya, Master, mana itu? Mana? Oke. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan. Ya, jadi Marta sibuk segala macam, siapin gorengan, pempek dan lain-lain. Si Maria ini cuman duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan. Ya, poin kata ini, mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk melayani, dibilang. Lalu Marta pakai komplain lagi dia, Tuhan, masa saya sibuk, si Maria cuma duduk aja mendengarkan engkau. Lalu Tuhan Yesus bilang gini, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tapi hanya satu saja yang perlu. Coba poin kata-kata ini, satu saja yang perlu. Maria ini telah memilih bagian yang terbaik. Bagian yang terbaik itu ngapain? Mendengarkan, yang tidak akan diambil daripadanya. Bagian terbaik. Ada hal yang penting tentang mendengarkan ya. Kenapa mendengarkan begitu penting? Bahkan Yesus bilang mendengarkan membuat kamu melakukan satu hal yang paling baik dari semua yang bisa kamu lakukan buat Yesus. Mendengarkan dia adalah hal terbaik. Sekali lagi saya bilang, ada satu saja yang perlu. Hal terbaik yang bisa kamu lakukan buat Yesus adalah mendengarkan. So, kata mendengarkan sangat penting bagi Yesus. Oke? Jadi kalau ini penting, harusnya bagi kita juga penting. Dan sahabat yang tahu kalau ada ayat ini paling pasti pernah dengar ya. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Sering dengar kata itu di Alkitab. Dan kata itu ditulis dalam Perjanjian Baru 12 kali diulang. Barang siapa bertelinga, hendaklah dia mendengar. Sekali lagi, kalau itu diulang-ulang sekian rupa di Alkitab, berarti mendengar adalah hal yang penting. Ya, mendengar adalah hal yang penting. Oke, coba cepat masuk ke sini. Coba ngomong ini pelan-pelan. Orang Kristen harus mendengarkan suara Tuhan, karena itu yang paling penting dalam hidup kita. Ada amin? Kayak kamu gak yakin? Mendengarkan suara Tuhan adalah satu-satunya hal yang perlu kamu lakukan. Dan mendengarkan Tuhan dalam kekristenan kita ada dua cara. Itu seperti mata uang saling berhubungan. Mendengar suara Tuhan secara profetis. Apa artinya profetis? Kita udah pelajarin ini, profetik, hal-hal profetik, mendengar suara Yesus di dalam roh kita, lewat penglihatan, lewat banyak hal, kata-kata pengetahuan, semua kita udah pelajari ini cukup lama tahun ini, banyak banget kita pelajari, dan tadi kita praktek barusan sebenarnya kita coba belajar dengan suara Tuhan. Ada amin? Tapi juga hal profetis saja tidak cukup, karena banyak orang suka profetis, dengar Tuhan tapi nggak pernah baca Alkitab. Ujung-ujungnya semua yang diomongin, semua yang didengar nggak sesuai dengan firman. Karena itu bakal jadi bahaya ya. Gitu, profetis. Ada cara kedua dari selain profetis yang namanya tertulis. Kalau kamu nggak bisa profetik dengan suara Tuhan, open your Bible, simple. Kalau saya belum bisa dengar suara Tuhan, saya nggak bisa penglihatan, nggak bisa ini, nggak bisa ono. Selalu ada cara lain. Yaitu baca Alkitab. Katakan baca Alkitab. Ada amin. Saya tipikal orang yang dari awal kenal Tuhan, saya kenal Tuhan itu lewat pengalaman. Ya, pengalaman, bukan lewat, karena saya bukan orang Kristen dari kecil, di tengah jalan saya ketemu Yesus lewat pengalaman saya. Saya lebih suka dengar suara Tuhan langsung. Dari mimpi, penglihatan, suara Tuhan, rema dan semua. Tapi saya kurang relate sama firman tertulis. Ya. Tapi saya mesti push diri saya untuk belajar firman. Saya mesti push diri saya untuk hal itu. Setiap orang beda-beda. Ada orang yang mungkin bertobat gara-gara dengan khotbah. Jadi dia sukanya pengertian. Ada orang-orang yang saya kalau disuruh pilih satu, kamu pilih worship 2 jam atau baca Alkitab 30 menit. Saya akan pilih worship 22 jam.
Karena saya lebih profetis. Saya suka menikmati kemuliaan Allah. Basaro, soking, syanda, baba, gitu. Baca Alkitab 10 menit saya ngantuk. Tapi kalau kamu suruh saya basaro, goncang neraka. Saya nggak tahu kamu tipikal mana. Ada orang yang suka baca Alkitab dulu, tapi nggak suka hal-hal yang worship, hadirat Allah dan semua itu. Orang yang terlalu profetis tanpa firman yang tertulis, kita semua akan jadi mistis. Kita semua akan jadi dukun. Kita di awan-awan terus, men. Malaikat ini, ngeri. Kan orang ketemu kita, saya baru lihat ini. Ada monyet 2 nangkring. Saya masih gak ngerti arti profetiknya apa. Orang dengar kita ngomong apa. Ada orang yang juga ini tertulis ya maksudnya, sorry. Saya baru tertulis loh, bukan terulis. Tertulis ya, bukan terulis, maaf. Ada orang yang selalu, dia nggak suka yang worship lama-lama, bosen. Apa teman-teman saya kayak gitu? Pintar worship lama bener sih. Gitu. Dia nggak suka worship lama-lama, bete. Sukanya kalau debat Alkitab, suka dia. Bahasa Yunani, bahasa Jerman, bahasa Mandarin, terjemahan. Sukanya pengetahuan. Baca kitab, buku-buku. Jadi orang ini. Yang bahaya dari orang-orang yang suka firman tanpa hal profetis, kamu akan jadi Farisi. Tahu Farisi? Karena gini, firman tanpa hadirat Tuhan hanya akan menuduh kamu. Kalau kamu baca Alkitab doang tanpa hadirat Tuhan, firman itu akan menuduh kamu terus. Karena firman tujuannya bukan menuduh sebenarnya, tapi mengubahkan kamu. Tapi kalau kamu baca firman tanpa hadirat Tuhan, firman itu akan salah mulu kamu, dimarahin mulu, salah mulu, karena kamu tertuduh terus. Akhirnya apa yang kamu terima itu yang keluar dari diri kamu juga. Karena kamu baca Alkitab tanpa hadirat Tuhan, kamu tertuduh terus. Akhirnya yang keluar dari mulut kamu, kalau lihat orang di luar salah, kamu juga nuduh. Lihat itu. Orang yang hidup dalam tuduhan akan selalu juga nuduh. Itu yang terjadi hari-hari ini. Saya tuh kalau lihat YouTube ya, hamba Tuhan yang ini kritik hamba Tuhan yang ono. Ada yang bukan pendeta juga, tapi kritik si ini. Banyak banget konten-konten kritikal. Hidupnya sukanya nuduh. Mungkin dia sering dia jarang ada di hadirat Tuhan mungkin ya. So kita mau jadi orang-orang yang kuat dalam profetis. Saya belajar dalam diri saya sedang push diri saya. Saya suka worship, tapi saya sedang push diri saya untuk sehari 30 menit sampai 1 jam untuk ada di dalam firman Tuhan. Untuk selidiki firman itu, untuk bergaul dengan firman. Karena firman pada mulanya adalah firman. Karena saya lemah di hal tertulis. Saya lemah banget, saya mesti push kelemahan saya. Kalau saya cuma enak-enakan profetikan dulu, bisa sesat kamu semua di sini. Saya mesti push diri saya untuk bergaul dengan firman, untuk baca Alkitab every single day. Gak gampang bro, gak gampang. Saya punya struggle. Gitu, jatuh bangun juga kita dalam hal ini, tapi kita keep going, amin. Gitu. Karena saya mesti push, kita harus seimbang dalam hal ini untuk bergaul dengan firman Tuhan. Dan mendengar sangat penting. Oke. Kita saya berpikir dulu. Oke. Sekarang kita sudah mengerti, kita dengar firman Tuhan secara profetis dan tertulis. Saya akan ajarin kamu aplikatifnya. Saya nggak cuma khotbah doang. Mungkin mau bingung caranya gimana pas satu. Saya di rumah saya lagi saya worship mungkin 1 jam. Setelah saya worship, saya akan bilang gini, Holy Spirit, speak to me. Bicara sama aku Tuhan. Apapun yang saya lihat dalam 1 menit pertama akan saya catat. Apapun yang saya dengar, ada ayat yang diingatkan atau gambar. Saya baru-baru ini dapat penglihatan ada 4 pohon di atas bukit yang dihantam aliran air deras. Saya sampai hari ini nggak ngerti artinya apa. Udah 3-4 hari saya bilang ke istri saya nggak tahu artinya ini apa. Lagi saya worship, Holy Spirit, speak to me. Dapat penglihatan kayak gitu, apa artinya ini? Saya nggak ngerti sampai sekarang. Tetap tanya aja, oke? Gitu. Tapi kadang-kadang ada penglihatan yang ngerti juga. Kadang-kadang nggak dapat penglihatan, kadang-kadang ingat ayat sesuatu dan saya mulai pegang ayat itu, saya mulai selidiki ayat itu dalam bahasa
terjemahan yang lain, bahasa Yunani-nya apa, ini saya mulai gali pewahyuan yang saya terima dalam lagi saya coba dengar Roh Kudus. Oke? Dan nggak cuma berhenti di situ, cara saya dengan suara Tuhan berikutnya adalah saya harus buka Alkitab saya. Karena perlu dikenal Tuhan lewat sini. Tapi bisa juga kamu baca Alkitab tanpa mengenal Yesus. Farisi itu apal Alkitab loh. Kamu tahu orang-orang Farisi di Perjanjian Baru, mereka apal banget firman Tuhan. Tapi mereka nggak kenal Tuhan. Yesus berdiri di tengah mereka, di depan mereka, dia nggak ngerti itu Tuhan. So baca Alkitab pun belum nggak jamin untuk kamu kenal Tuhan. Tapi kita perlu lakukan itu. Kenapa? Kita baca di sini. Nabi Samuel ada bro Samuel pas banget ya. Samuel belum mengenal Tuhan. Dia nggak kenal Tuhan karena firman Tuhan belum pernah dinyatakan. Dalam terjemahan lain dibilang reveal atau disingkapkan atau diwahyukan kepadanya. Kamu bisa baca Alkitab, tapi kamu perlu pewahyuan. Firman itu perlu dibuka dan disingkapkan untuk kamu kenal Yesus Kristus. Saya cerita ke anak-anak pemuritan, beberapa hari ini ada yang menarik dari hidup saya. Saya pernah dengar istilah ini dari Ben Fitzgerald, dia revivalis di Europe. Dia pernah bilang gini, kalau saya baca Perjanjian Lama, saya melihat Yesus di Perjanjian Lama yang saya baca. Saya pernah dengar dia khotbah begitu, tapi saya nggak ngerti artinya apa. Masa iya sih di Perjanjian Lama di Yesus? Tapi these days, hari-hari lagi saya baca Alkitab, setiap saya baca Alkitab pasal demi pasal, saya melihat Yesus di situ. Oh my! Ada banyak kisah tentang Yesus, dari kisah Ruth, Samson, ternyata kisah tentang Yesus. Ada yang di-reveal ke saya, ada yang disingkapkan ke saya. Wow! Dulu saya nggak ngerti itu, tapi lagi kayak dibuka ke saya. Itu yang disebut revelation atau pewahyuan. Kita mengenal dari firman yang disingkapkan. Sebelum firman disingkapkan, kita nggak akan kenal Tuhan. Makanya penting buat mendengar. Penting banget kamu duduk di kaki Tuhan, buka firman Tuhan. Tuhan, singkapkan. Singkapkan kepadaku dirimu Tuhan. Amin. Kalau orang nggak mendengar suara Tuhan secara profetis dan tertulis, mereka nggak akan pernah kenal Yesus. Kalau kamu nggak pernah dengar, percaya nggak? Saya bisa kenal Yohan karena kita sering ngobrol. Saya sama Yohan kerjaannya ngobrol mulu. Ngobrol, bercanda, apa, segala macam. Kalau kamu nggak pernah dengar suara Tuhan, bagaimana mungkin kamu kenal Dia? Jangan bikin alasan kosan sih nggak bisa profetik. Baca Alkitab kalau nggak bisa profetik. Semua santai, ada dua cara. Amin. No excuse, nggak ada alasan. Kamu yang sombong-sombongan profetik juga baca Alkitab, kamu datang ke saya bilang saya profetik kosan. Baca Alkitab enggak usah profetik dulu. Kalau kamu bisa profetik, saya lihat ini yang kali lihat ini dan makan di kopong. Lihat apa pun datang saya dengan banyak penglihatan suara Tuhan, pewahyuan begitu-begitu. Kamu baca Alkitab kagak? Enggak, Mas Santo. Ya udah nggak usah profetik-profetikan dulu. Please. Karena akan menyesatkan. Ada amin. Ada amin. Tahun depan kita sudah buat janji, Pastor Christopher tapi Heru akan melayani di tempat ini. Dia akan push dorong kita untuk mencintai firman Tuhan. Ada amin. Ada amin. Kita doakan. Kita sudah schedule. Kita berdoa dia bisa datang ya. Dan ngajarin kita. Nah, ada hal yang penting tentang ini. Kekristenan di Indonesia, khususnya gereja di Indonesia, cukup sulit sebenarnya. Kita selalu parameter dari sebuah gereja itu, kalau gereja sukses itu gerejanya rame, setuju? Hah? Parameter gereja sukses apa? Gerejanya rame, terus gedungnya dingin, terus apa ya? Banyak lampu-lampu pijar, ya ini pedang Star Wars nih bukan? Apa? Suasananya wah ya, ada asap-asap kalau worship. Semoga bukan asap rokok ya. Tapi parameter kesuksesan gereja di mata Yesus bukan itu. Nggak ada hubungannya dengan orang rame-rame. Parameter kesuksesan Yesus dalam gereja adalah dia lihat gerejanya dewasa. Dia lihat gerejanya tumbuh dewasa. Kita akan saya senggol. Apa hubungan mendengar suara Tuhan dan kedewasaan? Ada amin. Cepat aja.
Sini. Saya akan baca ini, kalian dengar aja baik-baik. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti manusia rohani. Paulus lagi ngomong dengan jemaat di Korintus. Dia nggak bisa ngobrol secara rohani ke jemaat itu, tetapi hanya dengan cara manusia duniawi. Manusia duniawi itu saya terjemahkan dari Passion Translation. Orang-orang duniawi adalah orang-orang yang pikirannya masih didominasi oleh kedagingan, ya, yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Kalian datang nggak minggu lalu? Minggu lalu lagi kamu tahu nggak apa yang diomongin sama mereka itu banyak tentang pewahyuan. Itu yang saya sebut dengan makanan keras. Makanan keras itu nggak ada hubungannya dengan marah-marah, ya. Jadi jangan pikir kalau ternyata kalau marah-marah makanan keras. Nggak ada hubungannya. Kalau baca terjemahan lain, makanan keras adalah solid food. Solid food itu makanan orang dewasa, ya, bukan batu, makanan, tapi makanan orang dewasa. Ya, jadi kan orang selalu pikir kalau makanan keras itu pokok-pokok yang gampang-gampang dia gitu. Nggak ada hubungannya sebenarnya, ya, gitu. Dan tapi ini jadi masalah buat masa itu. Ketidakdewasaan rohani, ya. Kita buka lagi deh, biar lebih jelas. Sebenarnya Paulus mengulang hal yang sama di jemaat di Ibrani, ya. Paulus ngomong hal ini. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lambat dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sebenarnya kalau dinilai dari tahun kekristenan kita, sudah seharusnya jadi pengajar. Tapi kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Coba lihat ini, ya. Paulus ulang ini loh. Paulus ulang statement ini di Ibrani. Kamu sebenarnya kalau dinilai dari umur kekristenan kamu harusnya udah dewasa. Kamu harusnya jadi pengajar. Ini kita akan bedah artinya apa itu. Tapi kamu gitu-gitu aja. Dari tahun ke tahun gitu-gitu aja. Masalahnya itu aja, ya. Tiap hari kamu hanya masih perlu asas-asas pokok pernyataan Allah. Masih butuh disuruh bertobatlah. Bertahun-tahun jadi orang Kristen masih disuruhnya bertobat mulu. Gimana mau dibawa lebih jauh? Kebangunan rohani, 7 gunung, kemana-mana. Jauh bro, kalau masih disuruh bertobat mulu, nggak grow, nggak bertumbuh. Makannya susu mulu. Ya bertahun-tahun jadi orang Kristen, berdoa masih disuruh, berdoa lu. Baca Alkitab lu, ya elah. Kalau baru kenal Yesus nggak apa-apa. Tapi ini udah puluhan tahun jadi orang Kristen. Suruh doa aja susah bener. Ini masalah. Makanya saya bilang, keberhasilan gereja nggak ada hubungannya sama jumlah. Ini tentang kedewasaan. Nggak apa-apa kalau cuma punya gereja yang sukses walaupun cuma 10 orang, tapi kalau itu global semua, ya, itu sukses. Kita bisa punya 1000 orang, tapi masih baby semua. Bisa apa sama baby? Ya, Alkitab tulis gini, coba, the next. Saya bakal, balik lagi gimana ya? Oke, sorry. Biasa ya. Ini baru, Emo TV. Tapi kalau kita cari tahu kenapa ya orang-orang Kristen nggak grow. Kemarin minggu lalu saya dapat penglihatan tentang Sumatera berdarah-darah. Kalau kamu masih baby, kamu nggak ngerti soal Kosanto ngomong apa ya? Apa sih Kosanto ini? Dapat penglihatan Sumatera berdarah-darah. Serem banget. Kalau kamu masih bayi, kamu nggak ngerti itu. Karena itu makanan solid. Ya, saya khotbah 7 gunung, invasi 7 gunung. Masih baby, nggak ngerti apa itu baby. Apa itu invasi 7 gunung? Utang gue juga belum bayar. Cewek gue juga chatting nggak dibales. Iya. Baby masalahnya itu terus. Orang dewasa udah nggak mikirin itu. Kita mikirin bagaimana invasi 7 gunung. Come on.
Sulit, makanya kita mau keep going, kita mau lihat revival, kita mau lihat rohani, segala macam akan sulit kalau kita nggak grow. Sulit banget kalau kita nggak tumbuh. Dan permasalahannya, Ibrani 5:11 bilang gini ya, kenapa sih orang-orang ini nggak grow? Saya kasih lihat ini. Karena kamu telah lama dalam hal mendengarkan. Sekali lagi, kata mendengarkan. Orang-orang nggak grow, gagal tumbuh karena gagal mendengar. Karena nggak belajar mendengar, gagal tumbuh makanya. Ada amin? Lamban dalam mendengarkan. Kita akan lihat next. Saya bakal buka lebih jauh ya, ada bahasa-bahasa asing, apa ya? Bukan bahasa asing, ini bahasa asing. Kita perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani, jadi kita lihat kata aslinya. Oke? Kata lamban dalam bahasa Yunani disebut notros, yang artinya malas, tumpul, bodoh, bosan. Disuruh dengar suara Tuhan, malas. Suruh doa, dengar suara Roh Kudus, malas. Suruh baca Alkitab, malas. Ogah, mager. Ya. Terus kata mendengar dalam bahasa Yunani disebut akoe, atau mengerti perilaku atau sikap dalam mendengarkan. Malas, terus gak punya sikap mendengar. Kita kadang-kadang lihat orang kalau dengar firman itu nggak serius ya, main HP, tidur, apalah. Sikap kamu dalam mendengarkan Tuhan menentukan apa yang kamu dengar. Kamu nggak dapat apa-apa bukan karena Tuhan nggak bicara, tapi sikap kamu salah. Gitu. Ya. Oh, kos harta yang khotbah bukan Chris Manusama, malas kan dengarnya. Kalau Chris Manusama kamu dengarnya melotot. Sikap kamu menentukan bagaimana kamu tumbuh. Papa Rohani selalu bilang ini, Santo, siapapun yang khotbah di mimbar, mau lu suka atau nggak suka, kata dia, lu mesti dengar. Kenapa? Kalau diajarin saya, pasti dari satu khotbah 45 menit itu, nggak mungkin Tuhan nggak bicara satu kata pun buat lu. Makanya lu perlu serius, walaupun saya sering bandel juga. Kita kan gitu kan, kita pilih-pilih ya. Kalau yang khotbah favorit kita tapi kalau khotbahnya nggak kita suka, ngantuk. Kalau kamu tidur lagi kamu dengar khotbah, kamu baby. Karena baby nggak peduli, baby mah anak bayi, nggak peduli ya. Bukan aja dia ngantuk dia tidur. Amin. Orang dewasa tahu bagaimana menghargai orang. Lagi orang di depan dia khotbah, dia akan perhatikan baik-baik. Itu bedanya. Saya mau bertor jadi gereja dewasa, damai. Sikap mendengarkan kita penting. Oke, kita bakal next lagi, baca lagi. Ya, kita bilang ada masa waktu kamu bukan hanya belajar. Lagi kamu mendengar, Alkitab terus kamu akan jadi pengajar. Karena ditinjau sudut waktu harusnya kamu jadi pengajar. So berarti kalau kamu belajar baik-baik dengarkan Tuhan, ada masa di mana kamu akan menjadi pengajar. Ada amin? Katakan amin. Amen. Dan pengajar dalam bahasa Yunani dikatakan di Ibrani tadi ya, di ayat ini tadi apa? Di ayat ini. Nah, di ayat ini ya. Kata pengajar ini, enak juga ini ya. Kata pengajar dalam bahasa Yunani dikatakan didaskalos. Dalam bahasa Yunani yang artinya ahli. Mereka yang pasang kuping dengar suara Tuhan setiap hari akan jadi orang-orang yang ahli dalam mengikuti Yesus. Katakan amin. Amen. Orang-orang yang ahli. Karena orang-orang ini ahli dalam mengikuti Yesus, mereka bisa ajarkan jalan-jalannya. Yung ahli dalam servis handphone, bener ya? Kok ragu-ragu kamu? Gak ada datang ke tempat lu, kamu ragu. Yung adalah ahli dalam memperbaiki handphone. Kalau Yung ajarkan seseorang, Billy bilang, "Oh Yung, saya mau jadi pengusaha kayak Yung sih, ajarkan saya wani piro," kata Yung. Tapi
Billy pasti percaya kan apapun yang diajari Yoyo, karena Billy tahu Yoyo ahlinya di situ. Tapi kalau suruh Jojo, nggak mungkin. Dia bisanya buat dimsum. Jangan belajar dari Jojo. Dia jagonya buat mie Bang John. Kalau belajar buat mie, belajarnya sama Jojo. Amin. Kalau belajar dari Vio, belajar apa? Nggak bercanda. Alkitab tulis gini, bagi kita mulai grow, kita akan jadi ahli dalam mengikuti Yesus. Lagi kita ahli dalam mengikuti Yesus, Alkitab tulis jadikan seluruh bangsa murid. Bagaimana mungkin orang-orang itu bisa dimuridkan oleh orang-orang yang gak ahli ikut Yesus? Mari ya. Bagaimana mungkin orang-orang itu jiwa-jiwa bisa dimuridkan oleh orang-orang yang gak ahli ikut Yesus? Ya gak bisa. Kata dewasa itu ahli. Kita jago. Ditanya Kosanto, ikut Yesus gimana? Begini. Kosanto, bisa hidup dalam pengurapan gimana? Gini. Kita bukan cuma ngomong, hidupnya itu, kita ngalamin itu. Itu disebut ahli. Ada amin? Dan Tuhan mau kita semua jadi grow, jadi ahli. Dan anak kecil dikatakan di dalam Ibrani tadi, anak kecil dalam bahasa Yunani disebut nepios. Bukan anak kecil doang, disebut bayi yang belum bisa berbicara. Saya selalu percaya gini, kedewasaan diukur dari seberapa banyak Tuhan percaya sama kamu. Seberapa besar tanggung jawab yang dipercayakan ke kamu, itu adalah parameter dari kedewasaan. Ada amin? Ada amin? Karena kita nggak bisa percayakan sesuatu, kamu nggak bisa, kamu punya toko, percayakan ke bayi, balita untuk usaha toko, itu nggak bisa dong. Yesus nggak bisa percayakan tanggung jawab sebesar itu. Dia nggak bisa percayakan kerajaan Allah untuk para baby. Nggak bisa. Satu mountains terlalu berat untuk para baby. Bayi, kamu tahu bedanya bayi sama orang dewasa? Kemarin saya sama istri kemarin sama teman kita Iqman dan istrinya juga, kita main ke panti asuhan Islam. Dan kita ada bayi-bayi gitu ya. Ada satu bayi mirip sama saya, namanya Kenji. Itu badannya gede, bukan ngotot, namanya Kenji. Dan dia rusuh banget. Dia walaupun masih bayi, dia sering jadiin teman-temannya bantal buat dia tidur, dan dot-dot bayi-bayi lain sering diambil-ambilin sama dia. Saya bilang, ini kok anak kayak saya bener ya? Bayi hanya fokus pada dirinya sendiri. Bayi itu, mereka teriak, minta susu, karena mereka lapar. Mereka nggak bisa mikirin orang lain. Mereka kebelet, prep. Mereka nggak peduli orang sekitarnya alamnya apa. Kenapa? Saya yakin, kenapa gereja nggak berdampak? Karena kita masih bayi. Amin. Ini adalah waktu di mana gereja bertumbuh. Kadang-kadang ngomongin kebangunan rohani, revival, apalagi invasi 7 gunung, kayaknya jauh benar ya. Jauh banget. Dengar aja masih lambat. Gimana kita bisa dewasa? Next. Waduh, waktu saya ini cepet banget, ini baru 46 menit saja. Oke, ada 3 fase kerohanian. Saya coba ngomong ini. Ada 3 fase dalam kerohanian. Fase pertama adalah bayi, yang tadi saya sebutin. Fase kedua adalah fase dewasa. Dewasa adalah fase yang penuh struggle. Ya, masa-masa kedewasaan. Kenapa struggle, Kosanto? Kalau kamu ingat, awal-awal kamu kenal Yesus, masih kamu bayi, baru lahir baru, kayaknya berdoa itu baru merem dikit, hadirat Tuhan turun, nangis-nangis ya. Tapi lagi kamu dewasa, kayaknya kamu bahasa 30 menit pun kayak Tuhan di mana sih? Muncul-muncul. Tuhan sedang latih kedewasaan kamu ngerti itu. Ya. Tapi ada satu fase berikutnya, setelah orang dewasa, namanya ahli waris. Nah, ahli waris ini fase paling tinggi dalam kerajaan Allah. Fase yang saya rasa surga di bumi, ya. Fase di mana apa yang dimiliki Allah bisa kamu akses dengan mudah. Ya, gitu. Di Galatia 4 ayat 7 dibilang di situ,
Kelihatan ya? Walaupun kecil. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Tapi tunggu dulu, jangan senang dulu. Ini bukan anak bayi dimaksud di sini. Kata anak di sini adalah bahasa Yunaninya huios. Huios itu anak yang mirip sama bapaknya, kelakuannya. Ya, orang-orang yang diubahkan begitu rupa dalam Yesus, dalam hadiratnya, dalam firman-Nya, adalah orang-orang yang bisa jadi ahli waris untuk mengakses apa yang dijanjikan bagi mereka. Ada amin? Ini orang-orang berkemenangan. Apa yang Bapa miliki, mereka miliki. Mereka punya akses itu. Tapi itu hanya ahli waris, hanya untuk huios, hanya untuk anak-anak yang dewasa, anak-anak yang mirip dengan papanya. Ya, kalau nggak mirip, ya kamu yang bisa nilai sendiri. Kamu mirip Yesus apa nggak kan? Nggak perlu nanya saya. Ada amin? Jadi parameternya itu, makin kita mirip Yesus, kita bakal mewarisi apa yang dia punya. Sadis ya? Sadis banget. Ya? Oke. Saya bakal next, biar cepat. Oke, ini. Kita balik lagi kepada kata mendengarkan. Ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Hei, kita semua nggak ada yang benar. Bagaimana mungkin kelakuan kita bisa berubah kalau kita menjauhi firman Allah? Bagaimana mungkin kita bisa berubah kalau kita lamban dalam mendengar? Mustahil. Nggak bisa pakai tumpang tangan pendeta kamu berubah, nggak bisa. Kita butuh firman Allah yang menajamkan kita, mengubah kita, memurnikan kita. Yohanes bilang gini, kamu bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Kalau kamu baca itu, Yohanes 2. Kamu bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Firman Tuhan memperbaiki kelakuan. Coba baca berikutnya. Saya suka ini. Ini dalam TPT. Kelamaan kalau pakai bahasa Inggris langsung aja TPT saya terjemahkan jadi Indonesia. Nah, ya. Tuhan, ini keren banget kata-kata ini, saya suka ini. Tuhan telah menaruh hakikat keberadaannya. Dia menaruh dirinya ke dalam tulisan ayat-ayat itu. Ya, yang adalah hembusan nafasnya. Ini TPT bilang begini, dalam banget. Langsung dia bilang ini, yang akan memampukan kamu lewat arahan dan teguran, yang akan memberi kamu kekuatan untuk menentukan arah hidup yang benar dan memimpin kamu untuk lebih dalam berjalan dalam jalan yang ilahi. Jadi kamu kalau lagi baca Bible, kamu bukan cuma terima perintah. Sekali lagi, kalau kamu baca Alkitab, mungkin kamu malas ya, kayak banyak perintah di situ. Nggak gini. Bagi kamu baca Alkitab, memang perintah. Tapi di dalam perintah itu ada kekuatan yang kamu terima untuk menghidupi itu. Lagi kamu baca, jadilah kudus. Kamu bukan cuma, gua gak kudus, gimana nih. Enggak. Lagi kamu baca Alkitab, lagi kekudusan diwahyukan, kamu jadilah kudus. Ada kemampuan dalam kata-kata itu untuk kamu menjadi seperti apa yang kamu baca. Coba itu, memampukan, memberi kamu kekuatan. Kalau kamu nggak baca Bible, kalau kamu nggak berjumpa dengan firman Tuhan, bagaimana mungkin firman itu bisa mengubahkan kamu, bisa memberi kekuatan dan kemampuan untuk berjalan dalam kehendak Tuhan? Nggak bisa. Vio sih, saya suka perumpamannya Vio, karena rame kalau Vio baca. Vio sini. Maju dong Ci. Susah bangun itu. Ini saya mau kasih ilustrasi bagaimana firman bekerja. Ya, saya mau kasih ilustrasi bagaimana firman bekerja. Firman itu seringkali datang sebagai instruksi atau perintah bukan? Atau teguran bukan? Seperti itu dong kalau kita baca Alkitab. Oke. Saya akan kasih perintah buat Vio. Vio, beli mobil sekarang. Dia bingung nggak? Bingung. Dia akan bingung. Agama itu kayak gitu. Agama suruh kamu lakukan sesuatu, tapi nggak tanggung jawab.
hidup yang benar lu, bertobat lu. Titik. Kalau enggak masuk neraka. Saya beri perintah, beli mobil. Gua nggak mau tahu, beli mobil, bisa nggak dia? Nggak bisa. Dan kekristenan bukan kayak gitu. Kekristenan bukan kasih perintah terus nggak tanggung jawab. Gua nggak mau tahu ya. Oh nggak tahu ya, hari ini mobil masih ada. Saya mau bilang kalau kamu lihat kekristenan dengan cara itu, berubah, bertobat, change your mind. Tapi kekristenan itu kayak gini, saya mau kasih tunjuk. Saya kasih perintah, Vio, beli mobil sekarang. Saya akan transfer kamu 200 juta. Nggak beli. Bisa nggak dibeli? Bisa dibeli? Bisa. Firman Tuhan bukan cuma datang sebagai perintah, tapi dia datang juga dalam kemampuan untuk melaksanakan perintah itu. Sekali lagi, firman Tuhan bukan datang hanya sebagai perintah, tapi juga datang dalam kemampuan untuk melaksanakan perintah tersebut. Silakan duduk. Itu transfernya gitu. Permasalahannya, kalau firman gak pernah datang kepada kamu, bagaimana kemampuan itu juga datang kepada kamu? Sekali lagi, kalau firman gak pernah datang di hidup kamu, kalau firman gak pernah kamu dengar, bagaimana mungkin kemampuan ilahi itu juga bisa diberikan kepada kamu? Nggak bisa. Amin. Amin. Itu sebabnya kita perlu dengar firman Tuhan, suka atau nggak suka. Kalau kita mau berubah, kalau kita mau grow dewasa, kalau kita mau mengalami perubahan dalam hidup, open your Bible dan izinkan Roh Kudus menyingkapkan, mereveal apa yang kamu baca di situ. Ada amin. Dan terakhir, saya punya waktu secepat mungkin, saya bisa lakukan ya. Pengaruh dari mendengarkan ini sangat powerful. Ini yang terakhir. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran dari firman Allah. Amin. Amin. Orang benar hidup oleh iman. Masalah kita, iman kita loyo. Hidup kita perlu ketakutan, anxiety, apalah itulah semua. Efek dari iman, saya akan tutup dengan ini. Ini saya baca dari, kamu bisa buka di rumah, Ibrani 11. Itu semua tentang iman dan bagaimana iman sangat mempengaruhi hidup kamu. Dikatakan pertama, iman membuat kita melihat realita Tuhan di atas realita kita. Amin. Realita kita banyak hal secara realita yang pahit, tapi kita lihat apa yang Tuhan lihat lewat situasi. Yang kedua, tanpa iman mustahil mensukakan Tuhan. Siapa yang ngerti ini? Semua hal yang dilakukan tanpa iman nggak Tuhan suka. Ada amin? Ada amin? Perlu iman untuk pelayanan, perlu iman. Kalau enggak bahaya, nanti pelayanan kita nggak menyenangkan Tuhan. Iman membuat kita mampu menderita bagi Tuhan. Wow. Iman membuat kita melakukan perkara hebat bagi Tuhan. Dan yang terakhir, iman membuat kita mampu menghadapi tantangan. Dari 5 hal ini, menurut kamu butuh iman nggak? Kamu butuh iman? Dan gak ada jalan lain. Ini cuma efeknya aja. Ya, jangan kejar efeknya dong. Kita ini kejar efeknya terus ya. Gak bisa. Beriman tuh gak gini loh. Aku mesti percaya. Aduh, keluarga gue kacau banget. Gue percaya. Satu. Semua bisa berubah, percaya. Kamu gak dipanggil untuk ngebos sendiri kamu kayak gitu. Nah gitu cara mainnya. Kalau kalau kita datang ke mana sih pelatihan apa sih marketing asuransi, seminar motivasi. Bisa.
Cara kerja iman bukan gitu ya. Nggak bisa. Iman itu nggak bisa gitu-gitu, nggak bisa dikipas-kipas, itu bukan sate. Iman itu diberikan. Diberikan lagi kapan? Lagi nih. Iman itu kamu terima, nggak bisa dikipas-kipas, nggak bisa. Iman itu diberikan sifatnya. Dia timbul, muncul. Cuing. Jadi bagian dari hidup kamu, tanpa kamu kipas-kipas, saya percaya. Nggak bisa. Kekuatan dari dalam. Ada amin. Ada amin. Dan itu hanya bisa timbul saat kita mulai dengar. Saya tutup. Selesai. Kita berdoa, Tuhan, buat kami bertobat hari-hari ini. Firman Tuhan katakan, cuma satu saja yang perlu, yaitu mendengarkan perkataan Yesus.